Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang mana pada video kali ini kita akan bahas mengenai gradien. Oke, sekarang kita mulai dengan sebuah fungsi. Katakanlah kita punya fungsi yang terdiri dari tiga variabel. Oke, katakanlah kita punya temperatur, yang mana dia tergantung tiga variabel posisi X, Y, Z. Ya, katakanlah kita ingin menghitung temperatur dari suatu ruang. Maka, oke, katakanlah misalkan kita punya hmm, ruang ya dalam koordinat tiga dimensi, katakanlah. Oke, sebentar. Katakanlah ini X, Y, Z misalkan. Nah, maka di masing-masing titik dalam ruangan ini, itu temperaturnya pasti belum tentu sama. Sehingga kita katakan temperatur dari masing-masing titik di ruangan ini, dia kita definisikan sebagai sebuah fungsi yang bergantung pada X, kemudian Y, dan Z. Oke, nah kita akan mencoba menganalisis ini agar kita bisa menggeneralisasi bagaimana sih bentuk dari turunan fungsi seperti T ini. Yang mana fungsi seperti ini berbeda dengan pembahasan di video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas turunan dari fungsi yang hanya terdiri dari satu variabel, kita bahas turunannya bagaimana. Nah, sekarang kita berhubungan dengan sesuatu yang lebih umum lagi, yaitu bagaimana kalau kita uh, berhubungan dengan fungsi yang tidak hanya terdiri dari satu variabel, namun di sini ada tiga variabel. Nah, oke, kita lanjutkan. Ngomong-ngomong tentang turunan, nah, di video sebelumnya kita sudah membahas turunan biasa ya. Nah, turunan ini eh, memberitahu kita seberapa cepat suatu fungsi berubah, oke, pada saat kita eh, berpindah eh, dengan perpindahan kecil dalam kasus ini ya. Jadi kalau misalkan kita ada di, oke, misalkan satu dimensi dulu misalkan, anggap ini X saja. Kita misalkan ada di sini misalkan. Oke. Nah, misalkan kita geser sejauh dx ke sini. Nah, dx katakanlah. Nah, berapa besar perubahan dari, oke, misalkan dalam hal ini suhu misalkan. Anggap suhu di X, kemudian di sini suhu di X plus dx. Nah, seberapa cepat eh, atau seberapa besar berubahnya suhu pada saat kita berpindah sejauh dx ini yang kita kenal dengan turunan. Oke, nah sekarang kita sudah punya definisi dari turunan. Nah, namun sekarang bagaimana untuk kondisi ini? Bagaimana untuk kondisi dia tiga dimensi? Yang mana ini bakal lebih rumit dibandingkan dengan satu dimensi. Karena kita tidak hanya berbicara kemana kita, seberapa jauh kita pindah, namun kita juga bicara ke arah mana kita pindah. Katakanlah misalkan, eh, ini tak gambar ulang. Ini ya, misalkan kita ada di titik sini misalkan. Nah, terus kita eh, berpindah sejauh katakanlah DL misalkan, DL. DL ke sini dengan DL ke sana misalkan, dengan DL ke sana. Nah, itu dia beda-beda. Jadi sekarang pada saat kita eh, berbicara tentang perpindahan atau perpindahan sejauh DL, itu tidak lagi berbicara tentang
seberapa besar perpindahan, namun juga ke arah mana perpindahan itu eh, terjadi. Oke, sekarang misalkan kita berbicara tentang seberapa cepat T itu berubah. Kalau dalam satu dimensi atau dalam fungsi satu variabel saja, maka tadi kita sudah dapatkan seberapa cepat T berubah, maka tinggal kita turunkan T terhadap, oke, misalkan di sumbu X berarti turunannya T terhadap X. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus tiga dimensi? Nah, seperti barusan kita sudah bahas bahwa eh, pada saat tiga dimensi, perubahan atau DT ini tidak lagi hanya terfokus pada seberapa besar perpindahan atau seberapa besar DL, namun juga ke arah mana DL ini dilakukan. Misalkan kita pindah ke arah Z dengan kita pindah ke arah Y. Bisa jadi pada saat kita bergeser ke arah Z saja, oh kita merasakan oh enggak, suhunya enggak terlalu banyak berubah. Tapi pada saat kita geser ke arah Y misalkan, oh ternyata perubahannya cepat. Jadi di sini akan ada banyak variasi dari DT, tergantung ke arah mana eh, DL itu kita lakukan. Apakah ke arah sana, apakah ke arah sana, apakah ke arah sana, ke arah sana, ke arah, ya ini bisa macam-macam, bisa sangat banyak kemungkinan. Ada tak hingga kemungkinan ke arah mana yang bisa kita pilih arah dari variasi eh, DL. Sehingga untuk masing-masing arah maka akan ada masing-masing kemungkinan perubahan T. Yang mana itu akan sangat rumit kalau kita menghitung semua kemungkinan yang ada. Nah, namun di sini untungnya permasalahan ini tidak serumit yang kita lihat. Nah, ini kita kan nggak tahu ini apa. Nah, ternyata kita bisa nyatakan perubahan dari T atau DT. Ini kita bisa menyatakan dia dalam sesuatu kali berapa besar perubahan dari DX tambah sesuatu kali berapa perubahan DY tambah sesuatu kali berapa perubahan DZ. Dan apa sesuatunya ini? Sesuatunya ini adalah turunan parsial dari T terhadap masing-masing variabel. Oke, ini do T per do X, kemudian yang ini do T per do Y, kemudian yang di sini do T per do Z. Oke, jadi di sini yang ingin kita katakan bahwa perubahan dari T itu hanya tergantung tiga variabel ini, yaitu seberapa besar nilai dari dx, kemudian seberapa besar nilai dari dy, dan seberapa besar nilai dari dz. Hanya tiga di sini. Oke. Nah, kalau kita ingat lagi, nah nilai dari dt ini kan bisa kita tuliskan seperti ini. Kita bisa tuliskan nilai dari dt itu dalam bentuk seperti ini. Bentar. dt dia sebagai perkalian dot produk dari dot t per dot x dalam arah x topi, kemudian tambah dot t per dot y dalam arah y topi, tambah dot t per dot z dalam arah z topi. Kemudian ini kita dotkan dengan dx x topi, kemudian plus dy y topi, kemudian plus dz z topi. Oke, ini kita lakukan modifikasi ya. Jadi bentuk dt yang seperti ini dia bisa kita dapatkan dari bentuk ini. Ya, tentu saja karena kalau kita kalikan
dot berarti kan hasilnya dot T per dot E kalikan dx plus dot T per dot Y kalikan dy plus dot T per dot Z kalikan dz. Oke. Atau kalau kita lakukan penyingkatan, katakanlah eh, oke, katakanlah ini kita singkat dia, kita akan punya dia sama dengan ntar dia akan sama dengan gradien dari T kita dotkan dengan DL. Oke, DL itu ini ya, DL itu ini dan gradien dari T itu ini. Oke, ini tak kasih catatan. Oke, sebentar. Katakanlah ini persamaan 1,35 ya, katakanlah. Oke. Nah, dengan nilai dari gradien T itu dia sama dengan ini. Dia sama dengan ini. Oke, ini kita katakan persamaan 1,36. Nah, di sini nilai ini kita kenal sebagai gradien dari T atau kita tuliskan dia dalam eh, bentuk ini nabla kita kenakan ke T. Nah, kalau kita lihat di sini gradien T itu merupakan sebuah eh, besaran vektor. Ya, tentu saja dengan 3 komponen. Nah, kalau kita lihat ya di video sebelumnya kita punya bahwa pada saat kita mau menghitung nilai dari dt, oke, atau suatu fungsi, oke, katakanlah fungsi f ya, df, maka dia sama dengan turunan dari f terhadap eh, x, kemudian kita kalikan dengan dx. Nah, dalam bentuk yang lebih umum, oke, ini kan kasus satu dimensi, katakanlah satu dimensi. Nah, dalam bentuk yang lebih umum, nah kita punya itu persamaan 1,35. Nah, dt dia sama dengan gradien. Oke, atau katakanlah ini fungsi f misalkan, fungsi f. Berarti dia sama dengan gradien dari f, kemudian kita kalikan dengan dl. Kita dotkan dengan dl. Nah, ini untuk 3 dimensi. Jadi kalau boleh dikatakan bentuk yang lebih umum dari ini itu ini. Jadi ini bentuk untuk 3 dimensi. Oke, sekarang selanjutnya. Nah, kita sudah berkenalan dengan sesuatu yang kita namakan gradien. Nah, sebenarnya sekarang apa sih interpretasi geometris dari gradien ini? Nah, sebagaimana vektor pada umumnya, gradien ini gradien. Oke, sebentar. Oke, gradien. Gradien ini dia punya magnitud dan juga punya arah. Nah, ini sebagaimana vektor, vektor juga punya sesuatu yang punya besar dan arah kan. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui apa makna geometris dari gradien, kita coba tuliskan ulang persamaan 1,35 ini. Nah, jadi kalau kita punya katakanlah dt, dt, dia kan sama dengan gradien dari t, kita dotkan dengan dl. Atau hasil dot ini kan dia sama aja dengan mutlak dari gradien T, kita kalikan dengan mutlak dari DL, kemudian kita kalikan dengan cos theta.
Oke, katakan ini persamaan 1,37. Nah, sekarang kita punya itu di mana theta ini sudut antara gradien T dengan DL. Nah, kalau kita oke, jika kita membuat magnitud dari DL ini konstan, dan kemudian kita mencari eh, apa ya? Kita coba memvariasikan nilai dari theta ini. Kita mencoba memvariasikan ke arah mana kita akan bergerak. Oke. Jadi kalau ini dibuat konstan, kemudian kita variasi nilai dari theta, maka kita akan dapat, maka akan didapat nilai perubahan maksimum dari T, dari DT ya. Jadi nilai DT maksimum itu tentu saja ini maksimum pada saat apa? Pada saat cos θ-nya sama dengan 1. Kapan cos θ-nya 1? Tentu saja pada saat uh, θ sama dengan 0. Oke, tentu pada saat θ sama dengan 0. Sehingga cos θ sama dengan 1. Nah, oke, di sini. Jadi kalau kita membuat nilai ini fix, membuat magnitude dari DL ini konstan, maka nilai dari DT dia akan paling besar pada saat kita bergerak dengan arah yang sama dengan ini. Ya, jadi kalau kita bergerak searah dengan gradien T, oke. Oke. Jika kita berpindah, katakanlah berpindah searah dengan gradien T, maka akan didapat DT maksimum. Oke, seperti itu. Jadi di sini kalau bisa kita definisikan, nah, gradien T, oke, gradien T dia mengarah pada arah perubahan maksimum dari fungsi T. Oke, jadi ke arah mana fungsi T ini berubahnya paling maksimum, maka pada arah itu arah dari gradien T. Nah, lalu eh, sekarang gradien T ini dia magnitudenya menunjukkan apa? Besarnya magnitud dari T dia menunjukkan apa? Nah, tentu saja magnitud dari T dia memberikan kemiringan kemiringan dari T atau seberapa cepat T-nya berubah. Nah, tapi eh, pada arah kemana gradien T ini menunjuk. Jadi gradien T ini memberikan kemiringan dalam arah perubahan maksimum itu. Oke, kalau kita lihat lagi di pembahasan sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa eh, turunan dari suatu fungsi dia secara geometris menyatakan gradien dari fungsi itu. Ya, sama dengan ini, maka gradien T itu memberikan kemiringan atau gradien dari suatu fungsi. Namun di sini secara terkhusus dia menyatakan kemiringan dalam arah perubahan maksimum. Jadi kemiringan dalam arah yang searah dengan
gradien T itu sendiri. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita bakal coba ilustrasi ini. Oke, sekarang kita coba bayangkan, misalkan ini ada, ya katakanlah bukit, lalu kita sedang berdiri, katakanlah di lereng bukit ini, katakanlah di sini, ya kan? Nah, di titik ini ya, kita berdiri di situ. Nah, lalu kita melihat ke sekitar kita, ke utara, ke selatan, timur, barat, misalkan. Kita lihat. Lalu kita menemukan sebuah arah di mana pada arah itu naiknya paling curam. Oke, anggap arah ke sana. Arah ke sana kan naiknya paling curam. Nah, pada arah ini, ya, pada arah di mana dia naik paling curam, maka ini merupakan arah dari gradien. Oke, katakanlah kita punya fungsi ketinggian, misalkan H. H itu misalkan fungsi ketinggian yang bergantung X sama Y, posisinya kita. Maka di sini nilai dari gradien H di titik di mana kita berada itu maka ke arah sana. Nah, ini arah dari gradien H. Lalu kalau kita mencoba menghitung berapa, eh, kalau kita mencoba menghitung berapa kemiringan dari bukit ini pada titik ini. Nah, itu sebenarnya sama aja dengan magnitud dari gradien H ini. Nah, oke, seperti itu. Jadi, eh, di sini kita membicarakan tentang suatu fungsi yang fungsinya di sini tergantung X dan Y, yaitu fungsi ketinggian. Nah, oke, dalam contoh ini kita menggunakan dua variabel, bukan tiga, tapi eh, kurasa ini bisa cukup memberikan bayangan bagaimana gradien ini bekerja, atau bagaimana konsep dari gradien ini secara eh, geometris. Oke, nah sekarang kalau kita balik lagi ke persamaan ini ya, ke persamaan 1,37. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari T, dt, dia maksimum pada saat dl atau arah perubahan L yang kita inginkan itu searah dengan gradien T. Sehingga kalau itu searah maka dia maksimum. Nah, sekarang eh, pertanyaannya, pada arah mana nilai dari dt ini bernilai minimum? Tentu saja pada arah yang berlawanan dengan eh, ini. Jadi pada saat θ-nya 180 derajat, maka nilainya ini akan sama dengan eh, minus atau paling kecil, atau pada arah berlawanan dengan arah maksimum. Dan kalau kita kasih θ-nya 90 derajat, maka nilai dari dt dia akan sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kita mendefinisikan itu, atau bagaimana kita mengartikan itu. Kita coba dalam contoh ini ya saja. Jadi kalau kita temukan, oh arah di mana perubahan ketinggiannya maksimum itu ke sana, misalkan arah ini, maka itu arah gradien. Maka kalau kita mencari pada arah mana dia ketinggian itu berubah paling minimum, tentu saja pada arah sana, yang berlawanan dengan arah gradien. Ya, kita dapatkan kalau ke arah sana dia naik maksimum, maka pada ke arah sana dia turun maksimum. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita bergerak ke arah tegak lurus dengan arah gradien ini, katakanlah ke sana? Ya, tentu saja kita akan dapatkan bahwa ketinggian kita nggak berubah. Artinya, oke, katakanlah dalam arah ini ketinggiannya sama, kan? Anggap dalam arah ini, misalkan ketinggiannya misalkan sama. Jadi kalau kita bergerak ke arah garis biru ini, maka kita tidak berubah ketinggiannya. Artinya eh, DH-nya dia bernilai 0. Tidak ada perubahan. Ya, tentu saja karena gradien H kalau kita dotkan dengan DL-nya sama dengan 0.
Oke, itu kalau kita mencoba menginterpretasikan bagaimana gradien H bekerja dalam kasus ini. Dalam kasus kalau di sini suatu fungsi ketinggian. Oke, sekarang eh, kita akan melanjutkan pembahasan. Nah, apa yang terjadi? Oke, apa yang terjadi jika nilai dari gradien? Oke, katakanlah di sini T ya. Kita balik lagi ke awal. Nah, kalau dia bernilai 0. Nah, kalau gradien T dia bernilai 0, maknanya nilai dari dt dia juga pasti 0. Untuk dia perpindahan ke arah manapun, dia sama dengan 0. Nah, kalau ini terjadi, maka titik ini kita kenal sebagai titik stasioner. Jadi kalau kita berada di satu titik di mana gradien T-nya sama dengan 0, maka titik itu kita sebut sebagai titik stasioner. Nah, ini dia bisa jadi kita berada di titik maksimum. Titik maksimum bisa jadi di titik minimum, titik minimum, atau bisa jadi di titik belok. Oke, jadi ini sebenarnya mirip saja dengan eh, dalam kasus satu dimensi. Kalau dalam kasus satu dimensi ya, katakanlah ini fx, ini x. Oke. Nah, kalau kita punya fungsi itu, suatu fungsi katakanlah, lalu di suatu titik dia nilai gradiennya 0, atau df per dx-nya dia bernilai 0, maka dia bisa jadi dia ada di titik maksimum, atau di titik minimum, atau di titik belok. Nah, sama dengan ini. Jadi kalau dalam kasus ini, anggap kita ada di puncak bukit sini. Maka dia di titik ini dia gradiennya dia bernilai 0. Artinya eh, kita tidak bisa mendapatkan perubahan T yang lebih tinggi dari ini di titik ini ya. Jadi titik itu kita sebut sebagai titik stasioner. Jadi maknanya kalau kita mendapatkan gradien dari suatu fungsi sama dengan 0, maka itu merupakan titik ekstrim dari fungsi itu. Oke, itu penjelasan tentang gradien. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan salah satu contoh soal. Oke, sebentar. Oke, kita coba kerjakan salah satu contoh soal. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari gradien. Gradien dari R, di mana R itu sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Atau ini sebenarnya sama aja dengan magnitud dari vektor posisi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita mencari gradien dari R, gradien dari R, ya kita masukkan saja definisinya. Maka dia akan sama dengan do R per do X kali X topi, kemudian tambah do R per do Y kalikan Y topi, kemudian tambah do R per do Z, kita kalikan dengan Z topi. Nah, kita hitung berapa turunan parsial dari R terhadap X. Oke, kita akan dapat dia sama dengan setengah, kemudian 2X per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke, ini dalam arah X topi, kemudian tambah, oke. Ini kita tes lagi ya, sebentar.
Ini kita tulis lagi, tapi ini jadi Y. Dalam arah Y topi. Dan kita tambah lagi dengan ini, tapi dalam arah Z. Z topi. Oke, atau kalau kita sederhanakan, oke, ini gradien dari R ya. Gradien dari R itu sama dengan X, X topi, kemudian tambah Y, Y topi, tambah Z, Z topi, kemudian kita bagi dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Atau ini sebenarnya kan sama aja dengan vektor R, kita bagi dengan magnitude dari R. Atau berarti dia sama aja dengan vektor satuan atau R topi. Oke, sekarang jadi di sini kita dapatkan bahwa gradien dari R itu adalah R topi. Ya, tentu saja berarti arah dari gradien R itu ke arah R topi. Nah, sekarang apakah ini masuk akal? Nah, ini kita bakal coba kita lihat. Katakanlah misalkan kita perlu gambar sebenarnya ini. Misalkan kita punya fungsi 3 dimensi, punya koordinat. Oke, kita gambarkan dulu. Katakanlah vektor R itu ini misalkan. Oke, ini katakanlah ini X, ini oh sebentar. Ini sumbu X, katakanlah ini sumbu Y, ini sumbu Z. Oke, terus katakanlah ini vektor R, atau kita tulis dia katakanlah titik ini itu titik R. Ini vektor R. Oke, sekarang kemudian pada saat kita ditanya pada arah mana eh, nilai dari R ini berubah paling tinggi, ya tentu saja pasti ya tinggal kita perpanjang saja ke arah yang searah dengan R topi, sehingga kalau kita arahkan ke sana malah sebaliknya dia makin kecil nilai dari R. Ya tentu saja nilai R akan membesar pada saat kita arahkan dia menjauh dari R itu sendiri. Ya tentu saja ini adalah arah R topi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas contoh problem soal. Kita masuk ke problem yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke problem 1.11. Di sini kita diminta untuk mencari gradien dari fungsi berikut. Oke, di sini ada 3 fungsi ya. Yang pertama, f sebagai fungsi x, y, z yang dia sama dengan x kuadrat, kemudian ditambah y pangkat 3, ditambah z pangkat 4. Lalu yang kedua, f sebagai fungsi x, y, z yang dia sama dengan x kuadrat, y pangkat 3, z pangkat 4, dan yang c, f x, y, z dia sama dengan e pangkat x sin y lan z. Oke. Oke, kita akan jawab yang A terlebih dahulu. Nah, yang A, kita punya fungsi ini. Kita teruskan ulang. Kita punya fungsi ini. Nah, lalu kalau kita mau mencari gradien dari F,
maka dia sama aja dengan do F per do X, do F per do X, tentunya ini dalam arah X, sebentar, dalam arah X topi, kemudian plus do F per do Y dalam arah Y topi, kemudian plus do F per do Z dalam arah Z topi. Oke, kita hitung berapa nilai dari turunan fungsi F terhadap X. Maka kita punya jawabannya dia sama dengan 2X, X topi, kemudian kita tambah turunannya Y pangkat 3. Berarti 3Y kuadrat. 3Y kuadrat, Y topi, kemudian ini kita tambah dengan 4 Z pangkat 3, Z topi. Oke, itu gradien dari fungsi F pada poin A. Oke, sekarang pada poin B, ya dengan cara yang sama. Kita teruskan ulang fungsi ini ya. Itu nilai dari gradien itu ini. Oke, maka kita punya nilai dari gradien fungsi F. Oke, fungsi ini kita turunkan terhadap X, maka dia nilainya sama aja dengan 2X, Y pangkat 3, Z pangkat 4, X topi. Lalu turunannya ini terhadap Y, berarti kita punya 3X kuadrat, Y kuadrat, Z pangkat 4, Y topi. Kemudian kita tambah lagi turunannya ini terhadap Z. 4X kuadrat, Y pangkat 3, Z pangkat 3, Z topi. Oke, lalu untuk yang poin C, kita tuliskan ulang ini ya. Ini fungsi efeknya. Lalu gradiennya itu ini. Maka kita punya gradien dari F. Itu dia sama dengan, oke, turunannya ini terhadap X. Terhadap X. Maka ya tetap aja pangkat X sin Y lan Z dari X topi. Oke, kemudian turunannya fungsi ini terhadap Y. Maka kita punya pangkat X cos Y lan Z Y topi. Kemudian plus turunannya fungsi ini terhadap Z. Maka kita punya pangkat X, kemudian sin Y seper Z. Dalam arah Z topi. Oke, itu untuk problem 1.11. Oke, selanjutnya problem 1.12. Oke, di sini ketinggian dari sebuah gunung diberikan oleh persamaan ini persamaannya. Persamaannya X, Y dia sama dengan 10, kemudian 2XY min 3X kuadrat min 4Y kuadrat min 18X plus 28Y plus 12. Oke, di mana di sini Y itu menyatakan arah utara, Y positif menyatakan arah utara, dan X positif dia menyatakan arah timur. Oke, lalu di sini ada
3 poin pertanyaan. Yang pertama, di mana puncak gunung berada? Oke, lalu pertanyaan kedua, yang poin B, berapa ketinggian gunung? Dan yang poin C, eh, oke, yang poin C ini kita diminta untuk mencari tahu bagaimana kemiringan suatu lokasi yang terletak. Oke, sebelum itu kita eh, kasih keterangan dulu ya, kasih keterangan dulu. Nah, di sini eh, katakanlah X dan Y. Oke, X ini X positif menyatakan arah timur, kemudian Y positif menyatakan arah utara, dan baik X dan Y ini dalam satuan kilometer ya. Oke. Nah, sekarang kita ditanya bagaimana kemiringan suatu lokasi yang letaknya katakanlah 1 kilometer di utara dan 1 kilometer eh, di timur titik pusat. Oke, seberapa atau boleh dikatakan bagaimana kemiringannya dan eh, seberapa besar kemiringannya? Seberapa besar kemiringannya? Oke, kita eh, akan coba menjawab problem ini. Oke, sekarang kita akan mencoba menjawab untuk yang poin A. Nah, di sini ditanyakan di mana puncak gunung itu berada. Tentu di sini kita perlu mencari lokasi eh, terhadap titik pusat. Oke, untuk ilustrasi di sini aku coba ilustrasikan sebuah topografi daerah. Ini aku ambil daerah, ya katakanlah ini di Tulungagung ini. Oke, anggap ini misalkan ketinggian eh, daratannya mengikuti fungsi yang di awal tadi. Fungsi, katakanlah mengikuti fungsi ini ya, katakanlah. Nah, sekarang eh, pertanyaannya, misalkan kita letakkan, misalkan titik nol, titik pusatnya 0,0 itu di Tulungagung ya kan, di sini ya kan. Nah, di mana lokasi di sini di peta ini yang dia punya ketinggian maksimum? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Nah, itu yang akan kita cari. Dengan acuan tadi ya, nilai X positif itu dia ke arah timur, kemudian nilai Y positif dia ke arah utara. Nah, pada koordinat berapa? Pada arah mana eh, puncak gunung berada? Nah, oke, kalau kita ingin tahu di mana puncak gunung berada, maka di puncak itu dia titik ekstrim. Maka, oke, sebentar, kita jawab dulu ya, jawab. Oke, sekarang, maka yang A, kita harus cari di mana titik yang nilai dari gradien dari H dia bernilai 0. Maka ini eh, titik maksimumnya. Nah, tentu saja kita perlu cari nilai dari gradien H itu kan sama aja dengan
do H per do X kalikan X topi, kemudian tambah do H per do Y kalikan Y topi. Nah, do H per do X, oke, kita perlu tuliskan ulang persamaannya. Sebentar. Kita perlu tuliskan ulang persamaannya. Ya, ini persamaannya. Nah, sekarang do H per do X. Turunannya H terhadap X, maka kita dapatkan dia nilainya 10. Kemudian, berapa ini? Kita kalikan dengan 2Y min 6X min 18 X topi. Oke. Kemudian kita tambah dengan 10 2X min 8Y plus 28 Y topi. Itu gradien dari H. Dan dia harus bernilai sama dengan 0. Oke, kalau dia 0, maka mau tidak mau yang ini harus 0. Dan ini pun dia harus 0. Oke, jadi yang sisi ini dia harus bernilai 0. Dan yang ini juga harus bernilai 0. Oke, jadi sekarang kita punya dua persamaan. Yang pertama, 2Y min 6X min 18 dia sama dengan 0. Dan 2X min 8Y plus 28 dia sama dengan 0. Nah, kalau kita eh, coba substitusi dari situ ya. Misalkan kita, oke, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Coba kalau kita sama-sama bagi dua. Nah, ini sama-sama kita bagi dua. Kita punya Y min 3X min 9 sama dengan 0. Dan X min 4Y plus 14 dia sama dengan 0. Oke, ini 9 ya. Nah, artinya nilai dari Y dia sama dengan 3X plus 9. Kita substitusi ya. Jadi X min 4 kali 3X plus 9 dia tambah 14 dia sama dengan 0. Maka X tambah 14 dia sama aja dengan 12X plus 36. Oke, artinya kita dapatkan nilai dari X. Oke, sebentar. Nilai dari min 11X berarti dia sama aja dengan 22, berarti X sama dengan min 2. Lalu bagaimana dengan Y? Berarti Y kita masukkan X-nya, kita dapatkan min 2 kan? 3 kali min 2 tambah 9. Berarti kita dapatkan nilai Y sama dengan 3. Oke, kita dapatkan X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3. Maknanya, maknanya puncak gunung terletak di, oke, yang pertama, X min 2. Tadi X positif itu ke arah timur. Artinya kalau dia negatif, dia ke arah barat. Berarti terletak di 2 km sebelah barat. Sebelah barat. Dan 3 km sebelah utara dari kota, oke, katakanlah dalam contoh yang kita kasih tadi, kota Tulungagung ya, katakanlah. Jadi di sini kalau kita lihat di peta, oh berarti kalau gitu, oke, puncak gunung terletak di, oke, katakanlah 3 km dari Tulungagung ke utara, anggap ke sana, 3 km ke utara, 3 km ke utara, lalu 2 km ke barat. Oke, ya, oke, katakanlah,
Oh, di sini berarti ini puncak gunung. Berarti di sini gradien hanya dia sama dengan nol. Ya, ini tadi 3 km ya, 3 km dan 2 km. Oke, kita sudah dapatkan nilai dari eh, di mana letak dari puncak gunung terhadap kota Tulungagung. Nah, sekarang yang kedua, berapa ketinggian dari gunung ini? Oke, kita sudah dapatkan ini dari X, Y-nya. X-nya -2, kemudian Y-nya 3. Ya, tinggal kita masukkan saja ke persamaan ini. Ke persamaan ini. Ini persamaan kita tulis lagi. Ya, sekarang yang B. Persamaannya kita tulis lagi. Artinya kita masukkan kalau H -2,3 dia nilainya berapa? Berarti 10. 2 kali -2 kali 3 dikurangi 3 kali -2 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kuadrat dikurangi 18 kali -2 tambah, oke sebentar, minta geser dulu. Oh, sebentar, sebentar. Oke. Kemudian tambah 28 kali 3 tambah 12. Oke. Ini kalau kita hitung dia akan sama dengan berapa sebentar. Kita hitung itu dia hasilnya 10, kemudian 2 kali -2 kali 3 berarti dia sama aja dengan -12. Lalu -3 kali -2 kuadrat. -2 kuadrat itu 4 berarti jadi -12. Lalu min 4 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. 9 kali 4, 36. Lalu -18 kali -2 berarti tambah 36. Lalu tambah 28 kali 3. 28 kali 3 itu berarti hasilnya 84. Kemudian tambah 12. Oke. Ini kita coret ya. Ini juga bisa kita coret. Oke. Sehingga kita dapatkan hasilnya dia sama dengan 84 kita kalikan, oh kita kurangi 12. Kita kurangi 12 dia berarti 72 kalikan 10, 720. Oke, kita sudah dapatkan ketinggiannya. Nah, sekarang poin yang C. A, B, kemudian poin yang C. Oke, kita diminta untuk mencari tahu bagaimana kemiringan dari suatu titik yang terletak di 1 km di utara dan 1 km di timur titik pusat. Berarti di sini titik pusatnya, oke ini titik pusatnya tak ubah ya. Berarti ini titik pusatnya itu Kota Tulungagung. Oke, jadi kita disuruh menganalisis titik yang terletak katakanlah di sini, katakanlah di sini ya. Mana itu? 1 km di utara dan 1 km di timur. Berarti 1 km di utara katakanlah sampai sini terus ke timur. Oke, katakanlah di titik ini. Nah, kita disuruh menghitung bagaimana kemiringan di titik itu. Oke, yang pertama tentu kita perlu lihat lagi ya, lihat lagi ya, lihat lagi hasil dari ini, hasil dari gradien yang ini. Kita tuliskan lagi di bawah untuk menjawab soal yang C.
Oke. Sekarang di titik itu dia tentu saja nilai dari gradien H dia belum tentu nol, sehingga kita tuliskan saja dia gradien dari H sama dengan ini. Dan sekarang kita coba untuk masukkan. Tadi kita ingin hitung di titik di mana nilai X-nya sama dengan satu dan I-nya satu. Ini kan berarti kan di sini X-nya satu, Y-nya satu kan. 1 kilometer di timur dan 1 kilometer di utara Kota Tulungagung. Ya, kita masukkan saja. Berarti kita dapatkan nilai dari gradien H, dia sama dengan 10. Kemudian kita kalikan 2 min 6 min 18 X topi. Kemudian tambah 10 kali 2 min 8 plus 28 Y topi. Sehingga kita dapatkan nilai dari gradien H, dia sama dengan 220 min X topi, kemudian plus Y topi. Oke, itu gradien dari H. Nah, sekarang eh, kalau kita lihat di sini, kita bisa mendapatkan bahwa eh, di titik itu, titik tadi 1 kilometer di timur dan 1 kilometer di utara Kota Tulungagung, ternyata eh, arah eh, arah di mana perubahan ketinggian itu maksimum, yaitu pada arah Y positif dan X negatif. Berarti pada arah ke arah utara dan ke arah barat. Jadi di titik ini ya, di titik titik ini, dia arah perubahan ketinggian maksimum itu terjadi pada arah ke sana. Jadi ke arah sana. Nilai dari gradien hanya di titik ini dia ke sana. Ada nilainya. Ada nilainya dan nilainya eh, ke arah kalau di peta ini berarti ke arah barat laut berarti. Oke, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kita sudah dapatkan arahnya. Sekarang berapa kemiringannya? Kemiringan di titik itu. Kita hitung kemiringannya. Oke, sebentar. Oh ya, di sini kita belum menyatakan satuan dari ini ya, satuan dari hanya ya. Oke, katakanlah di soal ini ya, H ini, oh iya, sebentar. Ya, belum tak nyatakan. Oke, sebentar. Kita geser dikit. Katakanlah H ini dalam satuan meter ya, katakanlah. Jadi ini jawaban untuk yang B, dia jawaban yang B ini 720 meter. Kemudian yang C sekarang kita cari berapa nilai dari gradien H. Oke, nilai magnitud dari gradien H berarti dia sama aja dengan 220 kemudian akar. Nah, ini kan nilainya min 1 ya. Berarti min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oke, jadi nilainya dia sama dengan 220 akar 2 atau dia sekitar 331. Apa? Ya itu saja meter per kilometer. Ya, maknanya eh, kemiringan dari lerengnya sebesar ini. Sebesar ini. Jadi sebesar ini meter tiap kilometernya. Nah, oke, itu jawaban untuk yang C. Sekarang kita masuk ke problem selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, di problem selanjutnya, problem 1.13. Nah, kita eh, diminta untuk menuliskan, oke, misalkan R ini adalah vektor separasi yang arahnya dari titik X aksen, Y aksen, Z aksen ke titik X, Y, Z. Oke. Dan katakan eh,
Dan R ini dia adalah magnitud dari R. Oke, tunjukkan bahwa, nah yang pertama, gradien dari R kuadrat dia sama dengan 2R. Lalu yang kedua, gradien dari 1/R dia sama dengan min 1/R kuadrat. Oke, min 1/R kuadrat. Hmm, min 1/R kuadrat R topi. Oke, dan yang C kita diminta untuk menuliskan apa rumus umum untuk gradien dari R pangkat N. R pangkat N. Oke, kita akan mencari itu semua. Oke, yang pertama, yang A. Kita akan buktikan apakah gradien dari R kuadrat dia sama dengan 2 vektor R. Nah, sekarang kita perlu definisikan dulu apa itu R, apa itu magnitud R. R di sini berarti dia akan sama dengan X min X aksen, kemudian X topi, plus Y min Y aksen Y topi, plus Z min Z aksen Z topi. Dan magnitud dari R dia sama dengan akar X min X aksen kuadrat plus Y min Y aksen kuadrat plus Z min Z aksen kuadrat. Nah, oke, itu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari uh, berapa gradien dari R kuadrat. Gradien dari R kuadrat, maka itu bisa kita dapatkan. Yang pertama dan paling penting, di sini kita perlu coba mencari tahu apa nilai dari gradien R. Gradien dari magnitud R. Nah, tentu saja berarti kita ini sama aja dengan mencari gradien dari fungsi ini tentunya. Gradien dari fungsi ini. Nah, artinya kita oke, gradien dari ini ya, gradien dari ini. Berarti kita nyari turunannya ini terhadap X, tambah turunannya ini terhadap Y, tambah turunannya ini terhadap Z. Nah, kita dapatkan dia sama dengan, oke, pertama, turunannya terhadap X. Kita punya 2 X min X aksen, kemudian per 2 kali ini semua. 2 kali ini semua. Oke, kita tulis ulang. Oke, ini ya. Lalu, ini dalam arah X topi. Kita tambah lagi. Ini kita tuliskan ulang.
Oke, ini juga tak tuliskan ulang. Ini berarti Y mini aksen. Dan yang paling bawah ini Z min Z aksen. Oke, artinya kalau kita gabung, kita punya dia sama dengan gradien dari magnitude R, dia sama dengan X min X aksen X topi, kemudian tambah Y min Y aksen Y topi, tambah Z min Z aksen Z topi, kemudian kita bagi dengan tadi, oh sebentar, kita bagi dengan ini, sehingga kita punya dia nilainya sama dengan vektor R, kita bagi dengan magnitudenya. Atau ini sama aja dengan R topi. Nah, itu kita sudah dapatkan hubungan itu. Nah, ini kita manfaatkan untuk kasus yang lain. Nah, kita kan ingin mencari ini kan? Nah, kita kan ingin mencari ini kan? Nah, kita kan ingin mencari itu. Nah, gradien dari R kuadrat, maka dia akan sama aja dengan 2 magnitude R kali gradien R. Ya, sama seperti turunan biasa. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai dari gradien R sama dengan R topi. Sehingga kita tuliskan dia sebagai R topi. Dan kalau kita lihat, ini kan sebenarnya sama aja dengan vektor R itu sendiri. Jadi dia sama dengan 2 kali vektor R. Dan ini sudah menjawab pertanyaan yang A. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang B. Nah, sekarang bagaimana dengan gradien dari seper R? Nah, maka ini akan sama aja dengan min seper R kuadrat turunan biasa ya. Kita kalikan dengan gradien R. Nah, gunakan gradien R yang sudah dapat, yaitu sama dengan R topi, maka dia sama dengan seper akar, oh maaf, min seper R kuadrat, kita kalikan dengan uh, R topi. Oke, dan ini sudah menjawab pertanyaan yang B. Lalu yang C, bagaimana dengan gradien dari R pangkat N? Oke, dengan cara yang sama, maka ini akan sama dengan N, kemudian R pangkat N min 1, kemudian gradien dari R. Dan dia akan sama dengan N, R pangkat N min 1, kemudian ini dalam arah R topi. Oke, ini sudah menjawab problem 1.13. Dan yang terakhir kita akan bahas problem 1.14. Oke. Oke, di sini kita diminta untuk menunjukkan. Misalkan kita punya fungsi, terdapat suatu fungsi yang terdiri dari 2 variabel, katakanlah Y dan Z saja, dan kita diminta untuk tunjukkan bahwa gradien dari F dia sama dengan do F per do Y pada arah Y topi plus do F per do Z pada arah Z topi. Nah, kita diminta menunjukkan bahwa gradien F dia dapat bertransformasi sebagaimana vektor
dalam rotasi. Jadi kalau kita merotasi koordinat misalkan, ternyata gradien F itu bisa bertransformasi juga. Nah, di sini kita diberikan petunjuk. Oke, ini petunjuk. Nilai dari do F per do Y bar, dia sama aja dengan do F per do Y kita kalikan dengan do Y. Oh, sebentar. Do Y per do Y bar. Dan plus do F per do Z kita kali dengan do Z per do Z bar. Lalu juga dengan cara yang sama kita akan dapatkan, oke, untuk turunannya terhadap Z bar, maka ini akan sama dengan Z bar, ini Z bar juga. Oke, itu petunjuknya. Nah, lalu kita juga diberitahu juga bahwa Y bar dia sama dengan Y cos V plus Z sin V, dan Z bar dia sama dengan min Y sin V plus Z cos V. Oke, ini sebenarnya kita sudah pernah coba menurunkan di video pembahasan sebelumnya. Oke, lalu kita diminta untuk mencari eh, cari persamaan Y dan Z sebagai fungsi Y bar dan Z bar. Oke, ini petunjuknya. Oke. Ya, kita pada intinya pada soal ini kita diminta untuk membuktikan bahwasannya nilai dari gradien F itu dia bisa mengalami transformasi sebagaimana vektor. Oke, itu yang ingin kita cari di sini. Oke, kita coba jawab. Nah, misal kita katakan Y itu sebagai X1 misalkan, kemudian Z sebagai X2, lalu kita katakan misalkan Y topi itu sebagai X1 topi dan Z topi sebagai X2 topi. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai ini, nilai dari gradien F, maka dia akan sama aja dengan do F per do apa itu? Do F per do Y dalam arah Y topi plus do F per do Z dalam arah Z topi. Atau kalau kita nyatakan dia dalam bentuk sigma, maka dia sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 dari do F per do XI kita kalikan XI topi. Itu ya. Dan nilai dari do F per do X I bar kita gunakan persamaan tadi ya, kita gunakan persamaan ini ya. Nah, itu dan yang di bawahnya, maka itu kan sebenarnya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kita bisa tuliskan dia dalam bentuk sigma, kemudian katakanlah J sama dengan 1 sampai 2 dari do F per do XJ, lalu do XJ per do XI bar. Oke, ini ya. Jadi kita dapatkan nilai itu. Nah, sekarang kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks X1 bar dan X2 bar, dia kan
Kalau dia itu berupa rotasi, maka ini cos V, kemudian ini sin V, kemudian ini min sin V, dan yang ini cos V, ini kalikan X1, X2. Lalu, oke, kalau itu merupakan rotasi, maka dengan cara yang sama, kita akan dapatkan kalau kita nyari X1 dan X2, dia sama dengan cos V min sin V, ya kebalikannya saja dari eh, inverse-nya, berarti inverse-nya dari matriks ini. Maka itu sin V, kemudian ini cos V, ini kita kalikan dengan X1 bar, X2 bar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik ke ini ya, balik ke ini, misalkan kita balik ke sini. Nah, sebentar. Nah, oke, kita lihat. Matriks ini kan sebenarnya menyatakan dia kalau X1 bar atau Y bar, dia kan sama dengan X1 atau Y. Ini kali cos V itu sama dengan ini kan. Kemudian ditambah dengan X2 itu Z kalikan sin V. Oke, jadi ini dia sama aja dengan bagian ini. Nah, artinya apa? Oke, sekarang dari sini kalau kita mau nyari berapa nilai dari do y bar per do y, berarti kan nilainya sama dengan cos V. Begitupun do y bar per do z nilainya sama dengan sin V. Artinya di sini kalau kita coba tuliskan, nah maka ini ini juga akan sama dengan ini. Nah, ini berarti dia sama dengan yang ini dia do X1 bar per do X1, yang ini dia do X1 bar per do X2, sedangkan yang bawah dia do X2 bar per do X1, dan yang ini do X2 bar per do X2. Oke, artinya di sini ya, kalau misalkan kita mau nyari do XI per do XJ misalkan, sebentar. Oke, jadi nilai dari do XI, misalkan ini per do X J, ini katakanlah do X I bar misalkan. Kita bisa nyatakan dia dalam matriks ini, dalam matriks ini. Ya, kita bisa nyatakan dalam matriks ini, yaitu matriks eh, yang mana ini dia matriks R I J. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita hendak menghitung berapa nilai dari gradien F. Gradien F, yang F itu merupakan fungsi dari variabel X1 bar dan X2 bar. Nah, pasti dia akan sama dengan kita gunakan persamaan ini. Nah, sebagaimana ini, tapi kita sekarang ganti XI-nya dengan XI bar. Berarti dia sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 2 ya. Dari do F per do XI bar. Kita kalikan dengan XI topi. Nah, ini bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk seperti ini. Sigma, katakanlah I sama dengan 1, kemudian J sama dengan 1 sampai 2 dari do F per, oke, ini kita pindah ya. Do XI barnya taruh sini, terus ini do XJ, ini do XJ, ini XI bar. Oke. Nah, nilai dari ini, nilai dari ini
Ini bisa kita tuliskan. Oke, sebentar. Kita bisa tuliskan nilai dari do xj per do xi bar itu dalam bentuk matriks. Nah, matriks yang mana? Oke. Sebelumnya kita sudah coba rumuskan nilai dari do xi bar per do xj. Nah, kalau kita coba lihat di sini ya, kalau kita coba lihat, gimana kalau kita mau menghitung do xj per do xi bar? Berarti kita tinggal pakai matriks yang ini. Nah, jadi kita punya, kalau misalkan kita ingin menghitung, oke sebentar, ini tak pindah dulu ya. Ini tak pindah dulu agak geser ke bawah. Nah, misalkan kita hendak menghitung nilai dari do xi per do, oke katakanlah misalkan do x, ya boleh kita tuliskan do xj misalkan per do x i bar misalkan. Berarti dia kan sebenarnya oke sebentar, sebelum itu misalkan kita nyari do xi per do xj bar misalkan. Maka kita membutuhkan matriks ini kan? Kita membutuhkan matriks ini. Nah, matriks ini yang akan kita pakai. Kita akan pakai matriks ini. Apa ini? Ini berarti matriks. Ini berarti matriks. Nah, ini berarti matriks yang dia sama dengan eh, matrik transpos dari ini. Matrik transpos dari yang atas ini. Oke, sekarang matrik transpos dari IJ. Kalau misalkan kita ganti, kita ganti indeksnya. Indeksnya ini kita ganti, katakanlah eh, yang ini J, ini I. Maka ini tinggal kita balik saja. Kita punya ini berarti R transpos dari JI. Nah, sehingga ini kita bisa sederhanakan lagi dia. Oke, ini sigmanya kita pecah jadi dua ya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 2, kemudian sigma J sama dengan 1 sampai 2. Lalu di sini kita akan ubah nilai dari ini. Nah, nilai ini kan dia sudah kita dapatkan sama dengan matriks R transpos JI, R transpos JI yang kita kalikan dengan do F per do XJ dalam arah X I topi. Oke, kita kurung dulu ini. Nah, ini kita kurung. Nah, dia akan sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 2. Sekarang R transpos dari JI kan sama dengan RIJ itu sendiri kan. Jadi ini sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai 2 dari RIJ do F per do XJ. Ini kita kalikan dengan X I topi. Dan nilai dari ini, kalau kita lihat yang atas, sebentar. Oke, kalau kita lihat di sini, nilai dari del eh, gradien F. Oke, kita tuliskan ulang. Kalau kita mau nyari nilai dari gradien F itu kan sama dengan ini. Oke, kita kasih warna biru. Gradien F, oh sebentar. Gradien F dia sama dengan itu. Ya, lalu dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan nilai dari ini ya, nilai dari ini. Nah, ini kan sama aja dengan nilai nilai dari ini kita kenai dengan matriks ini sehingga dia mengalami transformasi ya. Jadi dia bisa kita tuliskan akan sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai 2 dari R kemudian gradien F yang mana F-nya ini fungsi X1 sama X2 ya. Oke. Ini I
kemudian XI topi, yang mana dia akhirnya sama dengan R kita kalikan dengan gradien F X1, X2. Oke, jadi kita dapatkan hasil akhirnya bahwasanya ini dia sama dengan ini. Maknanya apa? Nilai dari gradien F dalam variabel X1 bar dan X2 bar dia sama aja dengan nilai dari gradien F dalam X1 dan X2 yang kita transformasikan dengan transformasi R ini. Yang kebetulan di sini R-nya rotasi. Oke, itu sudah menjawab problem 1.14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.